Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, surat berharga negara SBN Retail 3 yang akan diluncurkan pada tahun ini adalah Saving Bond Retail SBR seri SBR 011 dengan kupon atau imbal hasil sebesar 5,5%. Pemerintah rencananya akan memulai membuka masa penawaran seri ini mulai hari ini 25 Mei 2022 hingga 16 Juni mendatang. Selengkapnya kita sudah bergabung bersama dengan Ibu Novi Puspita Wardani, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi, Mas Marvin. Iya, Ibu, bagaimana Bu untuk strategi pembiayaan pemerintah khususnya terkait dengan penerbitan dari SBN di tengah kondisi pasar yang dinilai itu volatile pasca kenaikan suku bunga The Fed? Iya, jadi memang kan kita sudah lebih dari 2 tahun ya, dunia ini menghadapi pandemi COVID-19 dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yang tidak hanya dari sisi kesehatan aja gitu. Dan kita tahu bahwa semua negara itu melakukan whatever it takes gitu untuk melakukan support, tidak hanya dari sisi kesehatan namun dari sisi keekonominya juga. Nah, policy response dari beberapa sentral bank dunia ini memang akhirnya berdampak pada salah satunya inflasi global. Ditambah lagi kita tahu perang Rusia dan Ukraine. Nah, akhirnya yang kita dengar lately beberapa central bank di dunia mulai melakukan normalisasi kenaikan suku bunga, termasuk juga The Fed gitu ya. Dan normalisasi suku bunga oleh central bank di developed countries, salah satunya The Fed ini memang berimbas kepada peningkatan yield atau imbal hasil dari SBN. Namun demikian, ini pemerintah masih tetap bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui utang. Itu dilakukan secara oportunistik, terukur, dan kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Namun kalau kita lihat ya Mas Marvin, di sisi lain ini kemarin juga kita sudah pernah Ibu Menteri melakukan pers conference juga, kita dengar di situ ada peningkatan dari sisi penerimaan negara. Ini sebagai dampak dari kenaikan harga komoditas serta implementasi dari undang-undang HPP gitu ya. Ini membuat target pembiayaan utang ini akhirnya bisa kita turunkan. Ini untuk memenuhi pembiayaan APBN di tahun 2022. Namun demikian, untuk memenuhi target pembiayaan tersebut, pemerintah tetap akan mengoptimalkan sumber-sumber non-utang, itu seperti sisa anggaran lebih gitu ya. Dan pembiayaan utang sendiri nanti akan tetap diposisikan sebagai upaya akhir atau last resort dengan nanti mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik, dan kami juga akan tetap mengoptimalkan pinjaman yang sifatnya murah gitu ya, yang relatif lebih murah, yang biasanya berasal dari multilateral maupun bilateral partner. Dan untuk itu pemerintah tetap melakukan ini ya, penyesuaian strategi, karena kita tadi sifatnya oportunistik, kita melakukan penyesuaian strategi dengan melakukan penurunan target lelang bagi melalui lelang reguler, dan kita juga tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dan kita tetap mencari sumber-sumber pembiayaan lain yang kita rasa murah gitu. Jadi artinya dalam kondisi seperti ini kita harus tetap oportunistik melihat kondisi yang ada dan tetap fleksibel juga untuk melihat dari sisi apakah size bisa terpenuhi dan apakah timingnya juga, itu kita tetap akan fleksibel, termasuk juga yang kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengoptimalkan dana-dana dari investor retail yang dari dalam negeri. Begitu, Mas Bu Novi. Oke, Bu Novi, singkat saja, kita akan melihat bahwa memang pada tahun ini sudah menerbitkan 2 seri SBN retail ya, seperti misalkan ORI 21021, kemudian SR 016, bahkan SWR 03 itu masih dibuka penawaran sampai 7 Juli. Nah, bagaimana sebenarnya pencapaian penerbitan untuk ORI 021 dan SR 016 ini? Iya, betul Mas Marvin. Jadi selama 2022 ini pemerintah telah menerbitkan 2 SBN retail ya. Jadi totalnya ada 43,5 triliun rupiah. Dan kita lihat di sini memang animo masyarakat masih cukup tinggi di tengah pandemi ini gitu. Kalau kita lihat yang sudah kita terbitkan kemarin di bulan Februari ada ORI 21 ya. Itu berhasil memecahkan rekor dari sisi jumlah
investor terbanyak sejak penerbitan SBN retail secara online sejak 2018 itu memecahkan rekor investor terbanyak. Dan lebih dari itu kalau kita lihat dari jumlah investor yang terbanyak ini, ternyata 45%-nya ini adalah exactly investor baru. Artinya investor yang mereka belum pernah membeli SBN gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang ORI 21 yang kita terbitkan di Februari kemarin itu, ini memiliki kupon terendah sepanjang sejarah. Nah itu untuk yang ORI yang kita terbitkan di bulan Februari ya. Terus kemudian untuk yang sukuk retail yang juga sudah kita terbitkan kemarin di bulan Maret, itu juga tidak kalah juga animo masyarakat. Kita lihat generasi milenial itu masih cukup mendominasi untuk yang pembelian SR sukuk retail seri SR 16 itu hampir 42% ya, hampir 42% itu adalah investor milenial. Artinya kita lihat di sini animo masyarakat masih cukup bagus. Dan yang terakhir yang sukuk wakaf retail yang seri SWR 003 sendiri ini yang seperti mana tadi disampaikan Mas Marvin ya, jadi masih dalam masa penawaran hingga 7 Juli 2022. Ini sebenarnya kan dia instrumen yang memang dikhususkan bagi investor yang ingin mewakafkan kuponnya. Jadi kupon yang mestinya diperoleh oleh investor ini diwakafkan. Nah ini yang SWR 003 gitu. Jadi kita memang sudah menerbitkan 2 seri SBN retail ORI 0021, SR 016 dan yang sekarang masih ongoing SWR 003. Dan yang sebenarnya baru saja kita buka masa penawarannya itu savings bond retail 011 yang baru saja kita buka masa penawarannya mulai jam 9 tadi. Gitu Mas Marvin. Betul sekali. Ini menarik sekali ya SBR 011 ini ya Bu ya. Mungkin singkat saja bisa dikatakan ya bagaimana sebenarnya kira-kira minat investor retail terhadap SBR 011 ini dan berapa target yang ditetapkan pemerintah? Oke, saya rasa kalau dari sisi minat investor ini masih akan tetap tinggi. Dan tentu tadi ini instrumen ini tetap menarik ya buat investor milenial, terutama karena memang pemesanannya sangat mudah dan bisa dilakukan secara online melalui 28 mitra distribusi yang ditunjuk. Baik. Tapi selain itu, Mas Marvin, kalau kita lihat dalam kondisi pasar yang cukup volatile ini, investor itu kan akan cenderung mencari instrumen yang relatif aman. Kemudian dari sisi risiko, cari risiko yang minimal. Namun tetap menarik. Nah, savings bond retail ini memenuhi kriteria tersebut. Setidaknya ada 4 aspek yang kita bisa lihat di sini. Pertama, instrumen ini diterbitkan oleh pemerintah dan dijamin oleh undang-undang, sehingga bebas resiko gagal bayar. Yang kedua, struktur pembayaran kuponnya itu floating. Floating artinya nanti suku bunganya itu mengambang, mengikuti tingkat suku bunga pasar. Dengan reference rate-nya itu BI 7 days repo rate. Gitu. Jadi yang fix itu adalah spread-nya. Jadi spread yang ditetapkan oleh pemerintah adalah 200 basis ya, atau 2%. Jadi Mas Marvin kalau kedepannya 7 days repo rate BI ini naik, maka kupon savings bond retail 011 ini juga akan naik. Gitu. Jadi misalnya kita lihat sekarang 7 days repo rate itu kan 3,5. Jadi kuponnya untuk yang pertama ditambah 200 basis jadi 5,5. Kalau ke depannya 7 days repo rate ini naik, tinggal ditambahkan aja misalnya naiknya berapa? 25 basis gitu. Okay. Maka tinggal ditambahkan saja berarti 375 ditambah 200 basis atau tambah 2%. Berarti nanti menjadi 5,75. Artinya ini floating. Baik. Gitu. Itu yang kedua. Ketiga, ada minimal kuponnya. Di mana kupon pada 3 bulan pertama ini sebesar 5,5% ini digunakan sebagai minimal kupon. Artinya apa? Kalau ke depan policy rate naik, kupon ikut naik. Tapi kalau policy rate-nya itu turun, maka batas minimalnya itu akan tetap menjadi 5,5. Jadi nggak akan lebih rendah dari 5,5. Kalau ikut turun tetap turun, tapi ada batas minimalnya. Nah sekarang kita tinggal lihat aja bagaimana perkembangan policy rate dari Bank Indonesia ke depannya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fitur early redemption.
gitu, karena memang instrumen ini kan tidak dapat diperjualbelikan, jadi ada fitur early redemption, artinya selama masa investasi 2 tahun ini diberikan kesempatan bagi investor atau bagi yang memegang Baik, Ibu. SBR 11 untuk bisa mencairkan 50%-nya itu nanti setelah 1 tahun pegang gitu ya. Jadi nanti di bulan Juni 2023 baru bisa dicairkan hanya 50%-nya saja. Baik, Begitu, terima Mas. kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama Ibu Novi Puspitawardhani, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Ibu.